Informasi selanjutnya, saksi terlapor dugaan penyebaran berita polisi tidak netral Aiman Wicaksono melaporkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke Ombudsman. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Hukum. Saksi pelapor dugaan penyebaran berita polisi tidak netral, Aiman Wicaksono bersama tim kuasa hukum TPN Ganjar Mahfud, Rabu siang melaporkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke Ombudsman Kuningan, Jakarta Selatan karena merasa adanya kesalahan prosedur atas penyitaan barang bukti berupa ponsel, akun email, dan akun media sosial dengan statusnya sebagai saksi terlapor kasus polisi tidak netral. Kuasa hukum TPN Ganjar Mahfud mengatakan bahwa penyitaan terhadap barang milik Aiman mengganggu kerja Aiman yang saat ini berstatus sebagai juru bicara TPN. Aiman sendiri menyayangkan peristiwa penyitaan yang dilakukan polisi dan merasa dirinya berhak melakukan penolakan penyitaan. Pasalnya, untuk melindungi narasumber sebagai profesi jurnalistik yang melekat dan mempunyai hak tolak untuk merahasiakan narasumber kepada siapapun termasuk penyidik. Sebelumnya, polisi telah menaikkan status Aiman Wicaksono dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan karena ucapan Aiman terkait polisi tidak netral di pemilu 2024 memenuhi unsur pidana penyebaran berita hoaks. Tim Buser Polsek Durensawit, Jakarta Timur hari Rabu merilis penangkapan 4 pelaku spesialis begal yang kerap beraksi di sejumlah titik, diantaranya di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Dalam aksinya, pelaku mengincar pelajar yang tengah berkendara seorang diri. Kemudian pelaku menghentikan secara paksa dan bermodus menuduh korban telah menabrak anggota keluarga pelaku. Setelah itu, para pelaku membonceng korban dengan dalih akan diajak untuk bertemu dengan keluarga yang ditabrak. Namun saat di tengah jalan, pelaku menurunkan korban sekaligus merampas uang maupun ponsel serta membawa kabur motor korban. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak cepat untuk meringkus para pelaku. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 unit ponsel dan 5 unit sepeda motor. Selain menangkap 4 pelaku, polisi juga tengah memburu 1 pelaku lain yang melarikan diri. Polisi dari Polres Langkat, Sumatera Utara hari Rabu menggelar jumpa pers terkait penangkapan seorang pelaku kekerasan seksual. Polisi menyatakan bahwa pelaku ZS 32 tahun ditangkap atas dugaan kasus kekerasan seksual di 2 tempat yang berbeda. Kasus pertama terjadi bulan Februari tahun lalu terhadap anak berusia 12 tahun SY yang diduga dilakukan di belakang rumah dinas Wakil Bupati Langkat. Penangkapan tersangka sendiri berawal dari laporan pihak keluarga korban yang menunjukkan video viralnya di salah satu media sosial 17 Januari 2024 kemarin. Bermodalkan video viral tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan tersangka di lokasi persembunyiannya di kawasan Yogyakarta. Tersangka pun ditangkap Selasa kemarin. Pelaku merekam aksinya dan mengirimkannya kepada korban dengan berbagai ancaman. Diduga tidak tahan dengan ancaman tersangka, korban pun memberanikan diri melaporkan perbuatan tersangka kepada keluarga yang kemudian langsung melapor ke polisi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya flash disk yang berisikan video rekaman pencabulan. Tim Liputan AMESI TV melaporkan.